Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Haleluya, kembali lagi kita di hari Minggu ini datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Engkaulah harapan kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, Bapa yang baik. Kami mau datang di hadapan-Mu Yesus. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang rindu, yang haus kepadamu Bapa. Biarlah hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau telah bangkit, Engkau telah naik. Engkau telah hadir di tempat ini untuk mengerti setiap hati, isi hati kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah ini berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dapat hidup di luar
kasih. Hanya karya-Mu yang menyempurnakan kami, hanya karena kuasa-Mu, hanya karena-Mu, untuk-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan, kami haus akan kehadiran-Mu Roh Kudus. Ini umat-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu, tersungkur di hadirat-Mu Yesus. Dengan kelemahan kami Tuhan, dengan keterbatasan kami, Kau yang memulihkan hati yang hancur, Kau pulihkan hati yang rindu, Kau bangkitkan. Kuasa-Mu sungguh nyata, janji-Mu sungguh nyata, karena Kau yang besar, karena Kau yang luar biasa, karena Engkau Yesus, Kau Bapa yang setia, takkan pernah meninggalkan kami. Seperti-Mu Tuhan, Kau sempurna Yesus, sungguh Yesus, sungguh Bapa. Seruan kami hanya untuk kemuliaan-Mu, untuk kebesaran-Mu yang tiada batasnya Tuhan. Haleluya, Yesus, kami menyembah-Mu, meninggikan Engkau Yesus yang tiada batasnya. Yesus, semua kami yang berdiri di tempat ini Tuhan, merendahkan hati kami. Engkau Allah yang luar biasa. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Yesus, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar, amin, dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki
mengucap syukur. Kau luar biasa, Kau Bapa yang kami kagumi. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Yang masih semangat, mari lambaikan tanganmu. Ada satu lagu yang memberkati saya, dan saya rindu untuk memberkati kita semua. Mari saya jemput kita untuk letakkan tangan kita di dada. Lagu ini sungguh sangat memberkati. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang ku terima. Ayo sama-sama. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, hujan pun takkan terhentikan. Kamu yang memberi penghiburan. Sama-sama kita katakan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Dan iman katakan, ku mau tetap bersyukur. Amin. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari apa? Hari yang terbaik. Mari tepuk tangan lebih keras. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Dengan iman katakan, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, hujan pun takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Bapak Ibu, semua terberkati, amin. Semua terberkati, amin. Mari dari awal kita katakan dengan hati kita bahwa kita mau pikul salib Tuhan bersama, karena hidup kita sudah di dalam Tuhan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan. Akan ku pikul salibmu, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan,
lagi nama Tuhan. Kita memuji Tuhan bukan dalam keadaan baik saja, tetapi dalam setiap keadaan. Amin. Amin. Sebab Tuhanlah satu-satunya alasan kita datang ke tempat ini untuk memuji dan menyembahnya. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Tiba saatnya untuk penampilan dari kaum bapak dan kaum ibu, dilanjut dengan kaum muda. Dipersilakan.
Puji nama Tuhan, sungguh pujian yang sangat memberkati setiap kita, amin. Tiba saatnya kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima didikan dan tuntunan dari firman Tuhan. Ingat bahwa firman yang menegur atau menguatkan kita pada hari ini keluar dari hati seorang Bapa yang sangat menyayangi anaknya. Seperti seorang ayah yang memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang, demikianlah Tuhan juga mendekap dan berbicara kepada setiap kita saat ini. Marilah kita siapkan hati kita, lepaskan semua beban yang ada di dalam diri saudara pada hari ini. Mari kita terima setiap firman Tuhan yang ada pada hari ini.
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur selalu seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang Saya undang untuk saudara makin cepat. seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Mengasihi kami Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik Cepat saja katakan. seperti Bapa. Yes, seperti Bapa yang saya anaknya Tuhan. Engkau rela mengorbankan diri-Mu Tuhan bagi setiap hidup kami ini. Kau jadikan biji matamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu. Sekali lagi katakan. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah
istimewamu Kau berikan semua yang ada padamu seperti nafas sayang adanya. Demikianlah kau menunggu langkahku hari depan indah kau beri.
bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu bukan rencana kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera. Kehidupan kami Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Kau siapkan hati kami, Kau bentuk hati kami, karena Engkau Tuhan Allah yang punya kasih, karena Engkau Tuhan Allah yang punya segalanya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kau juga berkati Tuhan yang sudah mengajak kami dalam sekolahnya, dalam kuliahnya, dalam pekerjaannya Tuhan. Kau selalu memberkati Tuhan. Kau juga Tuhan berkati Tuhan hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kau berikan hikmat marifat dari Engkau. Apapun yang diperkatakannya itu dari Engkau yang berkenan untuk membentuk hati kami, untuk menjadi prinsip hidup kami, pepegangan hidup kami Tuhan. Kau kuduskan Tuhan hamba-Mu, Kau kuduskan kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau bentuk Tuhan, Kau hilangkan Tuhan rasa khawatir, rasa kecemasan. Apapun Tuhan problema kami percaya Kau akan selalu Tuhan menopang hidup kami. Kami percaya penolongan-Mu Tuhan ada setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan hidup kami. Kami siap untuk dibentuk dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali berada di tempat ini lagi, sudah lama ya kayaknya ya. Saya lihat wajah-wajah yang bersemangat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Kita belajar dari Matius 6 ayat 33. Satu ayat yang sangat terkenal yang mungkin banyak saudara-saudara yang sudah hafal. Matius 6 ayat 33. Saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah hafal ayat ini. Tapi kita mau belajar, sebenarnya apa yang dimaksud di sini? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa yang dimaksud? Banyak anak Tuhan ketika membaca firman ini, mereka mengimani, semuanya itu apa? Ya semuanya. Keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan, ya semuanya, karena tulisannya semuanya. Masalahnya firman Tuhan ini kan tidak bisa dipisah-pisah ayat per ayat, tapi kita harus belajar dari keseluruhan kisahnya ini sebenarnya menceritakan apa. Kalau kita merujuk ke ayat-ayat sebelumnya, dikatakan di ayat 25 begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini menceritakan tentang kebutuhan, makan, minum, pakaian.
lebih lanjut firman Tuhan bilang gini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Ketika membicarakan makanan, firman Tuhan membandingkan kita, anak-anak Tuhan, dengan burung. Kenapa kok dibandingkan sama burung? Kan binatang lain juga, semua kan ciptaan Tuhan. Kenapa yang dibandingkan burung? Kita ingat zaman itu, kalau orang kaya kasih persembahan pakai domba, tapi orang miskin pakai burung, karena burung itu murah. Intinya di sini sedang diberitahukan bahwa burung itu loh, yang murah itu loh, yang tidak ada harganya itu. Itu aja sama Tuhan dipelihara, apalagi kita, anak-anak Tuhan. Lebih lanjut, firman Tuhan ngomong begini, siapakah di antara yang kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Maksudnya, karena kita khawatir tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian, terus khawatir, kalau kita khawatir itu kita dapat apa? Apa kalau kita khawatir itu terus umur kita bisa kita perpanjang? Kan enggak, maksudnya enggak ada manfaatnya kekhawatiran itu. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi sini yang dikatakan adalah makanan, minuman, pakaian, kebutuhan pokok. Firman Tuhan mengingatkan kita, tidak usah khawatir, tidak usah khawatir, burung dipelihara. Tidak usah khawatir, bunga di padang itu didandani. Padahal hari ini ada, besok layu, tapi didandani sama Tuhan, semua cantik. Apalagi kita. Tapi seringkali kan kita ini maunya kan mau instan. Karena itu ketika kita membaca ayat tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kita mikir semuanya itu ya semuanya yang aku mau, yang aku pengen, ya semua. Mobil, rumah, sepeda motor, sekolah, ya semua. Itu manusiawi, kalau manusia kepingin seperti itu manusiawi ya. Karena memang kita hidup di dunia kita ini ya banyak kebutuhan ya pastilah. Tapi firman Tuhan ngajarkan kita kan pertamanya kuncinya kan begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan dulu. Bukan cuma pelayanan, tapi cari Tuhan, kenal Tuhan, baca firman, merenungkan firman, lakukan firman. Dulu awal-awal saya bertobat, saya melihat ada ibu-ibu yang di gereja waktu itu sudah sepuh. Saya sempat mikir gini, loh firman Tuhan ini kadang kan ada yang kayaknya susah gitu dimengerti. Saya mikir gini, ibu-ibu ini ngerti ta? Wong saya ini yang masih muda, yang waktu itu mungkin masih baru selesai kuliah gitu.
itu dengarkan aja kayaknya harus mikir loh, ibu-ibu ini ngerti tak, bisa melakukan tak? Saya enggak paham. Tapi ternyata bisa. Lama-lama saya melihat, oh karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang menuntun anak-anak Tuhan yang memampukan untuk ngerti firman Tuhan itu tadi dan memberi kekuatan untuk melakukan. Ini kunci. Memang di firman Tuhan ditulis setelah itu, setelah kita melakukan ini tadi, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, setelah itu makanan, minuman, pakaian Tuhan beri. Intinya setelah itu dipelihara, kan seperti itu. Tapi kan itu tidak berhenti sampai di situ. Ini langkah awal. Allah kita ini kan Bapa yang baik. Nggak mungkin kalau kita butuhnya, misal kita butuhnya bayar uang sekolah, cuma dikasih makanan, minuman sama pakaian tok ya. Bapak kita ini tahu kita juga butuh uang untuk bayar sekolah. Kita butuh uang untuk bayar BBM yang naik terus ini. Dan lain-lain. Belum lagi ke dokter, belum lagi urusan yang macam-macam. Butuhnya banyak. Apa Tuhan diem aja? Enggak, kuncinya sama. Tapi misinya Tuhan adalah sedang melakukan satu perubahan di pikiran kita, di karakter kita. Ketika kita mencari kerajaan Allah, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita belajar firman, ketika kita melakukan firman, sebenarnya yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan sedang mengubah kita. Firman itu mengubah kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah cara pandang kita, mengubah cara kita berbicara. Kalau dulu belum bertobat ngomongnya mandes-mandes. Ada yang ngomongnya mandes-mandes di sini ya. Bertobat semua ini, muka-mukanya sudah bertobat. Yang ngomongnya pedes-pedes, kenal Tuhan berubah. Perkataannya jadi lemah lembut. Kalau ngomong pakai hikmat. Tidak syukur jeplak ya saudara ya. Ada perubahan. Karena apa? Karena memang firman ini membentuk kita. Kita ini diasah setiap hari, terus dibentuk. Sampai kita serupa dengan Kristus. Karena Allah kita ini seperti tukang penjunan, betul ya? Kita tanah liatnya, kita dibentuk. Terus. Lewat kita cari Tuhan, lewat kita belajar firman, melakukan firman, kita dibentuk. Supaya apa? Supaya nanti ketika urusannya bukan cuma makan, minum, dan pakaian itu, ketika urusannya sudah lebih dari itu, berkat-berkat yang lebih besar itu, kita itu tidak kaget kalau dikasih itu. Amin saudara. Supaya ketika nanti kalau kita dikasih sepeda motor baru tuh kita enggak kaget. Enggak kayak OKB gitu loh saudara. Tahu OKB ya? Supaya kita itu siap. Kalau nanti ada handphone baru datang, kita enggak kayak beredar handphonenya ditunjuk-tunjukkan tetangga ya enggak lah ya itu ya handphone ya sudah gitu ya, sudah biasa gitu. Supaya kita enggak perlu flexing di sosmed ya toh, tidak perlu. Kita didewasakan sama firman. Saya punya seorang sahabat, kita mungkin sudah berteman mungkin sekitar 20 tahun, sekitar segitu. Dulu waktu saya pertama kali kenal sama dia modelnya, orangnya itu sebenarnya orangnya baik saudara, orangnya baik. Tapi jangan mbok garai pokoknya. Maksudnya gini, mbok jawil nyatek saudara. Paham ya, yang seperti itu.
Satu waktu saya enggak melihat kejadiannya, tapi dia cerita. Satu waktu enggak tahu karena apa. Dia di rumahnya itu kan punya toko, tinggal di perumahan gitu. Dia punya toko apa kayak jual kayak aqua galon apa gitu-gitu. Enggak tahu kenapa geger sama tetangganya. Masalahnya apa saya enggak ingat. Pokoknya geger itu saudara, sudah bukan cuma adu mulut. Enggak saudara, itu sudah tangan kaki sudah gerak semua. Sampai dia ngomong gini, aku Lovi sampai dicekeli ambek satpam, dipisah. Saya enggak bisa bayangkan saudara, itulah kayak sinetron. Tak pikir, loh ini jambak-jambakan tah saduk-sadukan saya itu sampai enggak tanya karena saya itu ketenggengen. Loh ya apa ini? Kok sampai sama-sama satpam perumahan tuh sampai dipisah, sampai dipegangi. Jadi yang sana dipegangi, yang sini ya dipegangi. Lah teman saya ini kan tinggi besar. Lah saya bayangno tonggone paling ya lebih kecil badannya ya toh. Lah sampai harus diguablok gini lah ya kalah ya saudara ya. Tapi saya wis gak ngomong gitu, sudah tak dengarkan aja dia ngomong. Saya ngomong gini, ngawur rai, lapo sih? Lu soalnya iku kurang ajar gitu. Sudah. Saya wis ndak ngurus gitu, saya cuma ngomong, wis ojo ngono tah, isin-isini. Saya cuma ngomong gitu. Dalam pertemanan kami saya ajak dia ke gereja, sempat ndak mau ke gereja. Ya males gitu. Akhirnya karena waktu itu kita ini sekumpulan ibu-ibu nganggur yang anak-anaknya masih playgroup TK gitu. Ibu-ibu nganggur ini saya bawa ke gereja, tak ajak ke gereja apa. Akhirnya nyantol saudara. Rajin ke gereja, suaminya diajak, anak-anaknya ke gereja. Sampai hari ini rajin ke gereja. Tapi hari ini saudara kalau ketemu dia, ngomongnya sudah lain saudara. Gak pakai toding-toding, kurang ajar, gak pakai kayak gitu. Kalau ngomong itu halus, mungkin bisa lebih halus dari saya ngomongnya. Sudah kayak gitu, dia hari ini diberkati Tuhan. Dulu punya toko kecil di rumah, terus tutup, lama sekian tahun. Hari ini dia sudah punya pabrik saudara. Dia punya pabrik, gudangnya 3. Anaknya sekolah di Jerman. Terus satu ini yang barusan lulus ini nanti tidak tahu mau nyusul kemana gitu, ke luar negeri. Dulu itu dia ngomong gini, nek aku gak tak rewangi jualan galon di rumah, ya kurang. Maksudnya gajinya suaminya itu loh, kurang. Makanya tak rewangi jualan, kalau bilang itu gitu. Tapi ketika kehidupannya dia diubahkan, karakternya dia diubahkan, pelan, berkatnya naik. Saya tidak mengikuti perkembangannya dia waktu dari waktu, tapi saya tahu kalau dia seperti itu. Pertanyaannya apakah terus perjalanannya mulus gitu tah? Terus kalau sudah sekarang duitnya banyak, terus sudah enak, sudah tidak ada masalah gitu. Tidak saudara. Berapa tahun yang lalu tiba-tiba sininya ada benjolan di leher. Dia keliling dokter-dokter Surabaya. Semua ngomong kanker itu. Dia enggak cerita sama saya. Dia ngomong itu pas sudah selesai, cerita itu pas sudah selesai. Waktu dia ketahuan itu, dia enggak ngomong. Akhirnya dia berobat sampai ke Malaysia. Ketika dia berobat di Malaysia, ya sudah modelnya pakai acara nangis-nangis lah pasti ya saudara ya, wong itu diagnosisnya kanker. Waktu diambil, dokternya bingung. Katanya sampai dicacah kecil-kecil, dicari sel kankernya, tak ketemu.
Selama dia menunggu diagnosis itu dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa, 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 berdoa. Terus dia ke Malaysia, dokternya ya masih ngomong itu kanker harus diambil. Diambil. Setelah diambil dicari, gak ono kankernya. Oh dia seneng, dokternya ngomong gini, enggak mungkin itu harusnya itu cancer, harusnya itu kanker. Terus dia ngomong, dokter, Tuhanku itu yang sembuhkan aku. Dokternya bukan orang percaya. Yesusku itu yang sembuhkan aku. Amin. Tuhan Yesus bikin mujizat dalam kehidupannya dia. Tidak cuma dia diberkati jasmani, ya toh, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Dia terima mujizat, sembuh. Tidak ada kanker katanya dia. Oh dia seneng. Dia undang teman-temannya waktu dia ulang tahun, dia undang teman-temannya makan-makan, dia kesaksian. Hari di mana dia undang saya makan-makan, hari itu saya baru tahu kalau dia sakit, habis sakit. Saya sampai ngomong gini, loh kamu kok gak cerita-cerita? Terus enggak, aku gak kapene cerita-cerita, maksudnya cerita-cerita yang ndak enak. Enggak, aku gak mau cerita-cerita yang gak enak. Ini loh, wis waras. Aku mau cerita, aku mau bersaksi. Selama dia sakit, selama dia kontrol ke dokter, ketemu orang sakit kanker. Ya kan itu dokternya memang spesialis kanker. Yang dilakukan dia apa? Nanti ketemu ibu-ibu. Bu, mau tak doa nota? Nangis geru-geru. Mau tak doa nota? Aku ini gak percaya Yesus. Aku ini bukan orang gereja, dia bilang gitu. Tapi aku ngerti ceritanya Yesus, aku tahu krungu, dia bilang gitu. Tapi aku mau nek mbok doano. Saudara, orang nek wis kepepet di rumah sakit itu ya, diagnosis kanker ya, didoano siapa aja mau, saudara. Pokoknya waras. Jadi teman saya kalau ke dokter itu doano ibu ini, ibu itu, terus nanti ada anak muda didoano. Ini orang yang 20 tahun lalu tukaran dipisah satpam. Hari ini dia doano orang, tumpang tangan didoano. Kok bisa? Karena selama sekian lama ketika dia cari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan ini ngubahkan dia. Ayat ini ayat emasnya dia. Dia selalu ngomong, pokoknya aku ngilingno anakku ya, wis cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia kalau ngomong seperti itu. Cari Tuhan. Tapi perjuangannya dia tidak selesai sampai di sini. 1 tahun setelah diagnosis kanker yang pertama, dia didiagnosis kanker yang kedua di payudara. Waktu itu dia cerita saya wis pengen nangis, saudara. Terus dia ngomong, enggak Vi, aku enggak apa-apa. Dia cerita saya itu loh, enggak pakai nangis. Enggak Vi, aku enggak apa-apa. Loh terus, yus enggak apa-apa, gini-gini, pokoknya tak jalani. Dan kali kedua, tidak ada mujizat loh. Tidak ada mujizat, dia menjalani serangkaian pengobatan dan lain-lain sampai selesai. Hari ini mungkin masih ada, kemonya sudah selesai, mungkin tinggal radiologi atau apa. Dijalani semua. Tapi tidak pernah satu kali pun saya dengar dia itu mengeluh. Tidak pernah sekalipun saya dengar dia itu mengucapkan kata-kata yang negatif. Dia ngomong gini, Vi, aku iki terima kasih ambek Tuhan. Aku tuh kalau mari kemo, lidahku ini setelah berapa hari, jadi kira-kira hari keempat atau hari kelima setelah kemo, lidahnya dia ini tidak bisa ngerasakno makanan apa-apa. Jadi semua makanan yang masuk di lidahnya dia rasanya pahit. Tambah asin, tambah pahit. Manis, yo kroso pahit. Nah terus kamu makannya apa? Nek kecut aku kroso. Nek kecut itu prosoku enak. Padahal dia tidak senang kecut. Jadi dia kalau habis kemo, dia makan itu kayak makan soto kayak gitu.
kuasik jeruk pecel itu banyak. Terus kadang-kadang dia itu kan kehilangan nafsu makan, enggak mau makan. Terus dia beli buah. Terus dia bilang gini, aku ingin ngucap syukur ya mbak Tuhan. Paling enggak aku sekarang itu punya uang untuk aku beli buah yang macam-macam. Maksudnya itu kalau dulu itu disuruh beli buah kiwi ya kroso mahal. Tapi hari ini karena dia punya uang, dia beli buah kiwi itu ya enggak merasa mahal, enggak keberatan. Dia beli karena dia enggak bisa makan lainnya, dia makan itu. Nah ini terjadi dulu waktu aku gak punya uang ya opo. Dia kalau meseni anaknya, kalau meseni suaminya ngomong gini, nek sampai mama dipanggil Tuhan ya berarti ya rumah mama sudah selesai. Cuma ngomong seperti itu. Saya sampai kadang, kok bisa ya ini dulu modelnya ndak kayak gini. Tapi Tuhan ubahkan. Dan memang benar setelah karakternya berubah, berkatnya ngikuti, berubah tambah naik. Ketika dia ngalami badai, dia masih tetap berdiri teguh. Amin saudara. Tuhan mau kita itu seperti itu. Tuhan mau itu kita itu ketika diterpa masalah, kita itu masih tetap bisa ngucap syukur. 2 tahun yang lalu kami disuruh Tuhan bangun rumah. Ini satu proyek yang enggak masuk akal karena hari itu kami enggak megang uang cash. Bukan enggak ada uang, tapi uangnya itu bentuknya itu sertifikat lah apa. Pokoknya enggak ada uang cash lah. Kalau enggak megang uang cash kan enggak bisa bangun rumah. Tapi ketika kami berdoa satu keluarga, Tuhan ngomong segera bangunan. Suami saya yang pengusaha tentu saja berhitung. Dan dia tidak mau bangun. Ternyata tidak cuma Yunus tok yang banggil saudara. Pak Hartono yang banggil kalau disuruh Tuhan. Tidak dibangun rumahnya. Dia ngomong, aku mau bangun perumahan dulu. Dia lagi ngurus izin-izin. Saudara tahu yang terjadi? Perizinan itu loh berhenti. Sistem di Jakarta itu enggak tahu ada perubahan apa, pokoknya perizinan itu mandek grek, dia enggak bisa ngapa-ngapain. Sampai dia merasa, loh aku ini sungguhan disuruh bangun entah, tapi gak nyekel duit. Terus akhirnya bondo ya Pak Saudara, iman. Bagi pengusaha itu, kalau uang gak pegang, cuma pegangan iman dok, itu rasanya dipikir sama otak ini gak masuk akal. Kalau mungkin Pak Gembala sudah terlatih ya, pakai iman saudara, pakai iman. Begitu tutup pengusaha, enggak pegang duit, langsung kakinya goyang, gak popo tak kayak gitu. Kenyataan seperti itu. Tapi Tuhan paksa, pokoknya bangunan. Saudara tahu, suami saya, kalau ditanya orang-orang di sekelilingnya, yo bangun gini loh, ada duitnya loh, ada gini. Dia coba ngomong, disuruh Tuhan. Jawabi orang disuruh Tuhan, ini enggak kayak kalau hamba Tuhan ngomong, loh kok melakukan gini, oh iya Tuhan yang suruh, orang bisa menerima. Kalau pengusaha ditanyai terus jawabannya disuruh Tuhan, apalagi urusannya sama duit, itu rasanya gak apa-apa tawong iki. Yaitu, dia itu menghadapi orang-orang yang melihat dia kayak aneh iki jawabannya disuruh Tuhan. Karena uangnya enggak siap, enggak ada uangnya. 1 tahun pertama bangun itu hatinya kembang kempis setiap akhir bulan saudara. Hari Sabtu akhir bulan kembang kempis. Saya dengar ketika dia ngerjakan pembukuan dan lain-lain di mejanya. Lalu nanti omongannya begini, Tuhan wis yo aku ini pokoknya nurut ambek Tuhan tok.
Mas yo diomong-omong sama orang-orang iki kayak orang gila, aku ya tetap tak lakukno. Tuhan, jangan permalukan hambamu ini ya Tuhan, jangan permalukan hambamu. Itu diomong terus, tapi dia jalan. Takut, ya takut. Tapi ada firman Tuhan toh yang menguatkan terus. 1 tahun bangunan fisik rumah ini jadi. Rumahnya 4 lantai, saudara. Dengan luas tanah 500 di Surabaya. Ya bagi orang yang duitnya banyak ya bangun kayak gitu mungkin ya biasa, tapi bagi kita ya enggak biasa. Kalau bangun rumah kecil-kecil ya biasa, tapi kalau bangun rumah dengan yang segitu gede dengan spesifikasi yang seperti itu ya enggak biasa. Berat ya berat. 1 tahun seperti itu. Tahun kedua imannya sudah bangkit, saudara. Tapi saya berdoa waktu itu. Saya ingat saya berdoa, Tuhan sebentar lagi rumahnya finishing. Tuhan kalau duitnya gak longgar-longgar, ini ya Hartono ini pasti tidak mau beli yang macem-macem. Saya mengakui saudara, saya sing banyak mintai macem-macem ya toh. Kalau bapak-bapak ini kan ya wis adai gini. Kalau yang ibu-ibu, sektalah mau ininya begini, mau ininya begitu, banyak maunya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan mau dikasih rodok longgar supaya bisa goyang. Dan Tuhan kasih longgar. Saudara tahu, 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang. Ketika kami bangun rumah itu dalam waktu 2 tahun, dengan start awal yang tidak ada uang cash, yang ngepres, yang setiap rasanya ada uang datang langsung habis, ada uang datang langsung habis, seperti itu. Kita ndak hutang, ndak segala macam, normal aja seperti itu. Dalam waktu 2 tahun itu masih sisa 12 keranjang. Amin saudara. Tuhan itu ajaib. Saya juga ndak tahu kenapa seperti itu. Saya wis minteri. Saya dulu mikir gini, oh mungkin karena kita punya ini. Mungkin kalau ini laku, uangnya itu dibuat bangun. Ya, itu kan pikiran saya. Tapi katanya Tuhan kan, rancanganmu bukan rancanganku. Tidak itu yang terjadi. Selama bangun rumah, tidak ada propertinya yang laku dijual. Cuma disewa. Loh kalau cuma disewa, ruko paling mahal, 1 tahun 1 ruko disewa senilai 100 juta, itu wes paling mahal. Misal lah, punya berapa ruko? 5 ruko, 10 ruko, 500 juta, 1 miliar. Tidak ada artinya dibuat bangun rumah itu. Jadi kebutuhannya itu banyak. Itu rukonya tidak ada yang laku dijual, cuma sewa. Selagi masa-masa itu, saya masih harus nyekolahkan 1 anak di Singapura dan kemudian 1 anak di Australia. Uangnya dari mana? Dari Tuhan. Tapi itu didahului dengan nurut sama Tuhan. Cari kerajaan Allah. Kalau ini kita bicara dengan iman. Tapi di tengah-tengah kejadian kita bangun, kami tertimpa musibah. Kira-kira 1 tahun setelah membangun rumah, tiba-tiba anak saya yang paling kecil ada kasus di sekolah, dibully temennya sampai sakit. Saudara bisa membayangkan ketika seorang anak yang kita kasih, lalu dia mengalami hal yang tidak baik di sekolah, dan memang kasusnya ini memang kasus bullying, perundungan. Rasanya sebagai orang tua itu kayak apa? Rasanya kan ini tidak fair, ini tidak adil, kita ini mau cari keadilan yang benar kayak apa.
Sejujurnya waktu itu kita sudah kayak orang mau maju perang. Tapi saya diingatkan sama pendeta saya yang di Sidoarjo, Bu Evi itu sempat ngomong begini. Tapi kamu hati-hati ya, di Surabaya ini rasanya sedang tidak baik-baik saja. Kok banyak kasus anak mahasiswa bunuh diri, saudara ingat ya? Berapa waktu yang lalu kan lompat dari gedung waktu itu, dan ada kasus bullying yang pudel ya, yang sampai ke sekolah papanya bawa bedil dan lain-lain ya. Di masa-masa itu anak saya ini mengalami kasus bullying itu. Saya itu sudah siap-siap waktu itu. Saya tak pikir, wes nek enggak ini harus diberes gini dan bla bla bla. Dibulinya itu saudara tahu sih masalah apa? Cuma masalah iri. Bukan masalah apa-apa, bukan masalah sing sampai kayak apa. Temannya iri karena anak ini pinter, karena anak ini berprestasi dan begini, temannya itu enggak suka, terus dia menyebarkan hoax ke teman-teman yang lain-lain. Sampai anak saya ini dijauhi satu sekolah. Cuma kayak gitu, cuma masalah iri. Gara-gara kalah lomba. Akhirnya anak saya enggak sekolah 1 tahun. Hampir, ya setengah tahun lah. Setengah tahun enggak sekolah. Sekolahnya bayarnya 100 juta lebih saudara, uang sekolahnya. Enggak sekolah setengah tahun, coba bayangkan. Uang sekolah yo harus bayar. Saya ya merasa rugi, tapi di situ pun dalam keadaan yang nggak masuk akal, nggak adil, nggak enak itu, tetap loh Tuhan mau kita lakukan firman. Ketika kita sudah mau gontok-gontokan kayak mau geger, suami saya ini sudah ngomong sama anak saya gini, ya wes lah, nek memangnya nanti kita telepon pengacara bla 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 bla, terus apa siap kalau harus bakar duit. Sudah ngomong kayak gitu. Saya ini dengarkan, tiba-tiba ada suara Roh Kudus yang mengingatkan. Loh, sik, ini mau apa? Ini nih di Surabaya ini sedang ada begini-begini loh. Terus saya ngomong, sebentar, jangan begitu dulu gini-gini. Akhirnya kita memutuskan, ya sudah kita diem saja. Kita siap dengan senapan dan peluru mau maju perang, Tuhan ngomong direm, gak usah maju, diem aja. Kayak orang bodoh rasanya waktu itu. Melihat anak saya setiap hari nangis, gak bisa sekolah, juga gak bisa belajar online karena gak waktunya ada pelajaran online. Dia harus les, karena dia ngomong ada pelajaran-pelajaran yang dia gak bisa belajar sendiri, dia harus les, dia les. Saya ke sekolah kira-kira ada sampai 3-4 kali barangkali. Saya ke sekolah jelaskan ke gurunya dan macam-macam. Sampai akhirnya saya ngomong, minta tolong dibantu sampai kelas 2 SMA ini selesai. Setelah itu tak keluarkan anaknya. Anak saya enggak mau di downgrade, enggak mau dipindah ke sekolah lain dengan kurikulum yang sama, kurikulum internasional, tapi grade-nya yang lebih rendah. Masalahnya sekolah ini paling baik kurikulumnya, terus dipindah ke sekolah yang lebih jelek. Dia ngomong, enggak, aku enggak mau, aku gak mau turun grade. Loh, lah repot saudara. Masalahnya memang anaknya pinter. Terus dia ngomongin, kamu mau apa? Aku mau sekolah Australia. Loh ya apa? Saya wis tambah pusing. Tapi ketika saya mengingat janji Tuhan kemarin, yang lalu-lalu waktu dia masih kecil, janji itu ada. Ada hamba Tuhan yang doakan dia ngomong gini, anak ini akan meninggalkan rumah lebih cepat dari yang kalian kira. Ngomong sama saya sama suami. Dia meninggalkan saudara-saudaranya pergi jauh.
tapi itu Tuhan yang bawa dia. Akhirnya diberangkatkan. Saudara tahu hari ini ikut lomba apa menang, ikut lomba apa menang. Setiap telepon happy. Dia baik-baik di sana, dia ke gereja, dia berteman, dia sekolah. Kalau dulu waktu ada perlakuan tidak adil ini kita tidak terima, apa iya dia bisa sekolah kayak gitu? Mungkin hari ini masih urusan pengadilan, benar tidak saudara? Kan pasti berperkara, akhirnya mengorbankan masa depannya dia. Tapi karena kita nurut ya sudah, kita ngalah untuk menang. Kita ngalah karena Tuhan nyuruh kita seperti itu, meskipun tidak masuk akal. Karena itu kita kembali ke firman Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu penting. Supaya apa? Bukan cuma masalah makan, minum, dan pakaian. Supaya nanti ketika ada berkat yang lain, kita ini tidak goyah. Karena berkat itu tidak datang cuman berkat tok. Berkatnya gede, masalahnya gede. Apa iya kalau kita diterpa masalah kita masih bisa berdiri? Tapi kalau kita sudah dibangun, kita sudah dibentuk sama Tuhan, kemarin-kemarinnya ketika kita cari Tuhan itu, kaki kita ini kokoh. Meskipun mungkin kita jalan itu sama nangis, meskipun kita itu jalani sama berdoa, enggak apa-apa, tapi kita enggak jatuh. Amin saudara. Rasanya serius banget. Amin saudara. Oleh karena itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita kembali setia cari Tuhan. Mungkin kita ada yang kadang mulai males baca firman, ya kita baca firman. Mungkin kita kadang ketika Tuhan suruh kita melakukan firman yang agak susah, kita aras-arasen, ya kita berusaha. Karena itu untuk diri kita sendiri kok. Untuk kita supaya kedepannya kita ini seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, hari depan. Itu benar-benar hari depan yang penuh harapan. Seperti yang dijanjikan Tuhan, itu benar-benar kita nikmati. Supaya itu tidak cuma jadi lagu, tapi benar-benar kita nikmati hari depannya kita, hari depannya anak-anak kita. Itu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Bapak bahwa Engkau bekerja dalam kehidupan setiap kami. Mampukan setiap kami untuk kami boleh lagi mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu. Beri kami kemampuan ya Roh Kudus, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama-Mu. Untuk kami berdiri tegak, bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami berdiri tegak sebagai saksi Kristus. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik itu dalam keluarga, baik itu di pekerjaan, atau di sekolah, atau dimanapun Tuhan tempatkan kami. Anak-anak-Mu di tempat ini boleh menjadi terang, boleh menjadi mercusuar, yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya, memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah, memberkati gereja ini Tuhan, senantiasa menjadi berkat bagi lingkungan sekitar, membawa terang, membawa damai dan sukacita Tuhan bagi daerah di mana Kau tempatkan gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, biar segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa, bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa, yang indah buat setiap kita yang takut akan Tuhan. Ada amin?
Puji nama Tuhan, kita sebentar diberkati dengan persembahan kita siapkan, kita pujikan dengan satu pujian, Yesus adalah kekuatanku. Tuhan akan menambahkan berkat-Nya dengan berkat yang melimpah ruah dan berlipat-lipat kali ganda setiap usaha, pekerjaan, terlebih melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih Ibu Epi yang sudah memberkati kita semuanya. Adapun Warta Gereja seminggu mendatang acaranya diliburkan, baik di cabang-cabang diganti dengan penuhan Roh Kudus. Jam 6 petang sampai selesai.
Kemudian minggu pagi kebaktian umum, dilanjutkan kebaktian anak sekolah minggu jam 7:30 sampai selesai. Menara doa setiap kali selesai ibadah, setiap minggu jam 10 pagi anak muda remaja kembali untuk mencari hadirat Tuhan supaya diperlengkapi dengan kuasa-Nya, mukjizat-Nya nyata dalam setiap langkah kehidupannya. Jadwal pelayanan Minggu 24 Mei 2026, worship leader Vanya, singer Cintaka, Nia dan Adel, LCD Chelsea, kolektan Bapak Ibu Jamali, Pak Firman Tuhan Bapak Dadang, lighting Marcel Chris. Demikian, tidak ada yang lain. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita akan menerima berkat. Mari Bapak Joko. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa kami di dalam surga. Dalam ibadah ini Engkau telah memberkati setiap kami. Kami segenap sidang jemaat Tuhan telah diberkati oleh Tuhan, baik melalui puji-pujian, penyembahan, persembahan kur kaum Bapak Ibu, juga persembahan anak-anak kaum muda, lebih firman Tuhan pada pagi hari ini yang memberikan kekuatan buat setiap kami untuk terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan ditambahkan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan semakin teguh di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami, semuanya itu pada akhirnya hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Karena kami tetap teguh di dalam Tuhan, terus melakukan apa yang terbaik, sebab karakter ilahi semakin muncul di dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh semakin serupa seperti Kristus di dalam setiap kehidupan kami, oleh karena kami terus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami, terus mencari Tuhan, terus baca firman Tuhan, terus melakukan, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati pelan-pelan Tuhan telah melayani kami pada pagi hari ini, baik leader, singer, pemain musik, kolektan, penerima tamu, LCD, soundman, siap layan yang telah dikerjakan, juga hamba-Mu Ibu Selvi telah melayani kami Bapa. Mari terus memberikan hikmat yang daripada Tuhan di dalam setiap pelayanan dikerjakan Bapa, terus mengurapi sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan Yesus yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih persembahan yang telah dipersembahkan. Mari Bapak kuduskan persembahan ini
boleh menjadi berkat untuk pelayanan yang ada, dan melalui persembahan ini kami senap sedang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kasih dan kemurahan Tuhan, juga rencana-rencana program gereja yang ada kami serahkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan, pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang tetap kami serahkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan Engkau memberkati sidang jemaat Tuhan Bapa, sehingga semua rencana ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Surgawi, jam ibadah sepanjang pekan ini, dalam ibadah kepenuhan Roh Kudus, Bapa, Engkau memberikan kekuatan buat setiap kami sedang jemaat Tuhan, sehingga kami boleh mengutamakan Tuhan, dan kami mendapatkan hikmat daripada Tuhan, dan Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan, menguasai setiap kami, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik, baik keadaan suka maupun duka, semuanya itu hormat kemuliaan bagi nama Bapa di surga, dan tidak ada yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kami Bapa, semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Bapa di surga saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami serahkan Bapak Gembala kami saat ini ada pelayan di Nindrorejo, memimpin Bapak dalam perjalanannya menuju rumah ini Bapak dalam keadaan selamat. Juga setiap kami Bapak Surgawi, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami serahkan juga proses kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan untuk Ibu Gembala kami Bapak. Mari Engkau memberikan kekuatan buat Ibu Gembala kami ini. Kami sedang sembah semua Tuhan, mohon kemurahan Tuhan Bapa. Kami panggil namamu, nama yang kuasa dan ajaib, untuk memberikan kesembuhan yang sempurna Bapa, sehingga Ibu kami Bapa, Gembala kami ini boleh mengembalakan kami Bapa dengan kuat kuasa daripada Tuhan, membawa kami setiap sedang jemaat Tuhan boleh menjadi jemaat yang cemerlang di hadapan Bapa melalui Ibu Gembala kami ini. Karena itu Bapa, kami sedang jemaat Tuhan memanggil namamu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Nanti kasih kuasa Tuhan terus memberikan kekuatan bagi hamba-Mu ini Bapa, bahkan menyembuhkan dengan kesembuhan sempurna dengan bilur kuasa Tuhan Yesus. Ibu Gembala kami ini Bapa boleh disembuhkan, dan darah kuasa Tuhan Yesus yang menguduskan ini menolong Ibu Gembala kami ini untuk boleh melakukan yang terbaik Bapa, dan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik rumah dekat maupun jauh, khususnya Bapak-Mu Bapak Menyoto dengan rombongan Ibu Selvi dengan suaminya, ada dengan segenap rombongannya ada ini Bapak di Mojokerto. Tuhan lindungi baik hamba-Mu yang ada di Mojokerto, juga setiap kami Tuhan pimpin setiap kami sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, tak kurang satu apapun, bertemu dengan anggota keluarga yang mungkin ada di rumah dengan sukacita daripada Tuhan. Karena itu Bapak, mari kuduskan tangan kami, kuduskan setiap kami, dan kekedangkan tangan Bapa penuh kuasa itu, dan berkat itu menjamah dan memberkati setiap kami selesai ibadah ini. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat hati dan tangan kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selesai ibadah pada pagi hari ini, pulanglah dengan sejahtera dan membawa berkat, kasih, anugerah, kemurahan yang turun dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang memberkati serta menyertai baik di dalam rumah tangga, di dalam hidup nikah kudus, di dalam pekerjaan, di dalam setiap usaha pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam kuliah, di dalam pengiringan, terlebih di dalam pelayanan, menyertai dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.